Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala babu ma yaqulu fi raf'i ra'sihi minas sujud wa fil julus bainas sajdatain. Bab yang membahas tentang apa saja yang dibaca ketika mengangkat kepala dari sujud, wafil julus, dan ketika duduk bainas sajdatain, di antara dua sujud. Kemarin sudah kita bahas ya, kenapa sebabnya sujud itu dua kali ya. Diri sekali, ruku sekali, duduk sekali, tapi sujud dua kali. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud li Adama fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali satu makhluk, yaitu yang bernama iblis. Ketika malaikat sujud ya, setelah lama sujud, malaikat ngangkat pala. Pas ngangkat pala dilihat iblis masih belum sujud. Malaikat sujud lagi sebagai bentuk kesyukurannya mereka masih bisa taat kepada Allah ya. Jadi sujud yang pertama perintah Allah, sujud yang kedua adalah sujud bersyukur atas nikmat bisa sujud ya, atas taat kepada Allah, atau bahasa lainnya sujud syukur. Nah, sujud yang kedua diabadikan oleh Allah, dijadikan sebagai sujud umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Kenapa ruku sekali, diri sekali, sujud dua kali? Karena dua kalinya adalah sujudnya Nabi malaikat ya. Nah, ini dikatakan as-sunnatu, merupakan perkara sunnah, an yukabbira min hin yabtadi'u birraf'i wa yamuddu takbir ila an yastawiya jalisan. Merupakan perkara sunnah an yukabbira, di mana seseorang takbir dimulainya kapan? Sejak yabtadi birraf, ketika dia mulai ngangkat. Wa yamuddu takbira, dan dia panjangkan takbirnya ila an yastawiya jalisan, sampai duduk sempurna. Jadi kalau kita takbir bangun dari sujud, takbirnya bukan di ujung doang. Saya contohkan ya. Umumnya orang ketika sujud Allahu Akbar. Ah, ini umumnya orang. Boleh nggak? Ya boleh. Cuman afdolnya kapan? Dari mulai bangun. Allahu Akbar. Cuman kenapa sih orang sekarang tuh kalau takbir pas bangun doang begini? Allahu Akbar. Karena biasanya jamaah buru-buru pengen ngikutin imam. Maka yang bagus kapan jamaah bangun? Setelah imam bar. Jadi kalau imam Allahu Akbar baru bangun gitu. Itu yang afdol. Jadi dari mulai sejak angkat kepala Allahu Akbar. Nah, itu cara yang sunnahnya. Waqad qaddamna bayana adadit takbirat, dan sungguh telah kami dahulukan penjelasan tentang jumlah bilangan takbir. Wal khilaf fi maddiha wal maddil mubtil ya laha, dan khilafnya terdapat pada panjangnya dan panjang yang membatalkan. Fa idza faragha minat takbir, maka apabila seseorang telah selesai dari takbir, wastawa jalisan, dan telah dia duduk dengan lurus, fasunnatu, maka yang disunnahkan, an yad'uwa bima rawaina, dia berdoa dengan apa yang kami riwayatkan fi sunan Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i wal Baihaqi wa ghairiha ya. Nah, jadi
Dikatakan di sini apabila selesai takbir maka sunnahnya berdoa. Ya, pakainya fas sunnah. Kenapa pakai bukan summa? Karena fa itu maknanya langsung. Ya. Jadi setelah bangun Allahu Akbar. Nah, langsung doa tuh. Doanya apa? Dikatakan di sini an Hudzaifah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu fi hadisihil mutaqaddim, di hadis yang terdahulu, fi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil lail, di waktu malam. Wa qiyamihi at-tawil, dan berdirinya yang panjang, bil Baqarah, dengan membaca surah Al-Baqarah, wan Nisa, surat An-Nisa, wa Ali Imran, surat Ali Imran, wa ruku'ihi nahwa qiyamihi wa sujudihi, dan begitu juga panjang rukuknya Nabi yang sama panjang dengan berdirinya dan sujudnya, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sholatnya Nabi, memang Masya Allah hadirin, Sayyidah Aisyah aja mensifatkan sholat Nabi itu, ya, nggak bisa digambarkan indahnya, panjangnya, luar biasanya, ya. Makanya kita sebagai umatnya cukup mengikuti apa yang Nabi perintahkan, ya. Bukan Nabi apa yang Nabi kerjakan. Kalau ngikutin yang Nabi kerjakan agak sanggup kita, ya. Cukup yang Nabi perintahkan. Apa kata Nabi? Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu berapa rakaat? Dua. Bukan 4-4-2. Ya, ada hadis yang 4-4-2? Enggak ada. Tuh Real Madrid 4-4-2. 4-4-2 enggak ada hadisnya. Kenapa 2-2-2-2? Karena Rasulullah tahu umatnya kadang-kadang dikit-dikit kencing, dikit-dikit kentut, dikit-dikit pengen minum tuh. Makanya udah sholat malam 2 dah biar enak. Nabi enggak. Nabi kadang langsung 11, panjang, bacanya Al-Baqarah, bacanya Ali Imran. Berat hadirin mengikuti perbuatan Nabi. Makanya guru saya bilang, ayyuhuma, ya, yang mana yang lebih utama, ayyuhuma afdal, mengikuti perbuatan Nabi apa mengikuti perintah Nabi, ya. Ayyuhuma muqaddam, yang mana didahulukan, mengikuti perintah apa mengikuti Nabi? Mengikuti perintah Nabi. Walaupun memang kalau kita pengen ikutin Nabi itu luar biasa, ya, sebagaimana Abu Hanifah, ya, sholat subuh pakai wudu, sholat apa tuh? Isya. Masya Allah, ya. Kita bisa nggak? Bisa. Subuh Isyanya jam 4. Isyanya jam 4. Nunggu sebentar, 4.20 azan subuh, berarti subuhnya pakai azwan, pakai wudunya Isya, cuman jam 4 sholat subuh Isyanya. Nah ini apa? Kemudian dikatakan wa kana yaqulu baina sajdataini, dan baginda Rasul, ya, mengatakan, berucap, berdoa di antara dua sujudnya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tuh. Ini bacaan, ya. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, pernah saya katakan dulu, ya, kita kalau jadi imam tarawih kudu lihat-lihat jamaah. Kalau emang masjid musola itu biasa cepat, nggak lama-lama, ya udah ikutin. Toh juga ada ilmunya, ya. Ini bacanya apa? Sholat ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini bacaan Nabi. Wa jalasa biqadri sujudih, dan baginda Rasul duduk seukuran lama sujudnya, tuh, ya. Wa rubbama rawaina fi Sunan Baihaqi an Ibni Abbas fi hadisihi, ya, fi hadisi mabitihi inda khalatihi Maimunah. Dan begitu juga dengan apa yang kami riwayatkan dalam Sunan Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang hadis menginapnya ia di rumah bibinya Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas hadirin sepupunya Nabi. Dia punya bibi, ya, bibi dari ibunya namanya Maimunah. Nah, Maimunah ini istrinya Rasulullah.
Jadi sering banget Abdullah bin Abbas nginep di rumah bibinya yang namanya siapa? Maimunah. Dan Maimunah itu istrinya Rasul. Yang pernah dikisahkan beliau lagi sholat, baginda Rasul lagi sholat, Ibnu Abbas datang dari sebelah kiri, ya, ke arah sebelah kiri. Sholat malam di sebelah kiri. Rasul dorong, Rasul tarik ke sebelah kanan. Itu Abdullah bin Abbas. Ya. Dan Abdullah bin Abbas juga sering beliau itu nyediain air buat sholat malamnya Nabi. Nggak pakai disuruh. Anak kecil langsung nyiapin air buat wudunya Nabi. Saking seringnya Nabi lihat nih bocah, masya Allah. Ya. Didoain sama Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini alim dalam ilmu agama, dan jadikanlah orang ini, ya, berajarkanlah orang ini tentang ilmu takwil Quran. Makanya nggak heran Abdullah bin Abbas memang jadi ahli Quran berkat doanya Rasul. Kerjanya ngapain tuh? Bawain air. Ya, makanya boleh nih didik anak-anak kita, kalau dia mondok, kalau dia nyantren, kalau dia belajar sampai gurunya tuh, kalau gurunya lagi aus siapin air, kalau gurunya pengen wudhu siapin air tuh. Berkahnya di situ. Dapat doanya baginda Rasul. Dikatakan di sini ketika menginap Abdullah bin Abbas di rumahnya Rasul, ya. Wa sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail, dan Nabi lagi salat malam. Fadzakarahu qala, dan beliau menyebutkan, ya, bahwasanya wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, baginda Rasul kalau angkat palanya dari sujud, baginda Rasul mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, itu. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan wa'afini, isnaduhu hasan. Dan tidak ada kalimat wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, sampai situ, ya, sampai wa'afini. Terus wa'fu anni dari mana? Ini ulama yang nambahin, ya. Jadi kalau kita baca kalimat wa'fu anni itu tidak ada di dalam hadis ini, ya, di hadis ini cuman ada sampai wa'afini. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah maafin saya, ampuni aku. Dulu pernah kita bahas, ya, pentingnya ampunan, ya. Kita ngapa-ngapain kalau belum dapat ampunan Allah, belum bisa, hadirin. Nggak bisa disayang sama Allah kalau orang belum diampuni sama Allah. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur, apa dulu? Ghafur apa rahim dulu? Ghafur dulu. Ghafurur rahim. Kenapa ghafur dulu baru rahim? Karena memang harusnya ampunan dulu yang kita cari. Baru kalau sudah terbuka ampunan Allah, baru dapat rahimnya Allah. Itu. Bahkan tadi kalau kita mau ngeringkas bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, kan panjang tuh, kita mau ringkas. Cukup baca apa? Rabbighfirli. Kenapa bukan warhamni begitu? Enggak. Salah Rabbirhamni enggak. Karena memang lebih penting ampunan, ya. Itu dulu yang kita cari. Rabbighfirli, baru kalau udah Rabbighfirli warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Tuh. Wajburni, ya Allah tutupin, tambelin amal-amal saya yang kurang, ya Allah cukupin, ya. Warfa'ni, angkatlah derajat aku, ya Allah. Ya. Ini kata ulama dalam hadis Nabi, dalam kitab Ubabul Hadis, kalau pengen diangkat derajat, ini kan kita kadang suka lewat kober, ya. Ya, ada kober di sini enggak? Belakang ada kober, ya. Ini bukan kuburan, ya, kober. Bedanya kuburan sama kober, kalau kuburan atuh, kalau kober banyak, ya. Apa doanya?
kalau kita lewat kober pengen diangkat derajatnya sami Allah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca itu, kata Nabi dalam hadis, dalam kitab hadis, siapa yang baca itu ketika masuk kuburan, maka Allah hapus 1000 kesalahannya, dan Allah berikan 1000 kebaikan, dan Allah angkat 1000 derajat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Apalagi yang kita minta, warzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Nih dia ya. Jadi yang dipinta sama kita minta rezeki, bukan minta kaya, ingat ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang ini, orang muslim wajib kaya, oh ini pernyataan yang sangat sesat hadirin. Siapa yang ngewajibin kaya? Kalau hukumnya wajib, berarti kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Berarti kalau ada orang miskin, berarti orang miskin itu dosa. Nggak ada yang wajibin kaya. Toh yang kita pinta rizki. Rizki itu bukan cuman harta. Tahu rizki yang paling besar, yang paling tinggi nilainya, bukannya harta. Harta justru rezeki yang paling rendah. Kita dapat nih duit, ya, dapat duit. Duit itu rezeki yang paling rendah. Kenapa? Karena dengan duit belum tentu bisa bikin kita bahagia. Dia masih jadi wasilah tuh. Seandainya nih ya, di hutan, di tengah hutan, kita lapar, terus Allah kasih kita rezeki duit, kira-kira kenyang nggak? Terus kalau dapat duit mau beli apa? Beli kopi bisa? Nggak ada warung. Beli makanan nggak ada Alfa. Maka rezeki yang terbaik yang kita dapat di dalam hutan apa? Makanan, selesai. Makanya mendingan ngasih duit apa mendingan ngasih makanan? Tergantung tempatnya ya. Ya. Intinya rezeki yang berupa fisik, berupa duit itu paling rendah, dan yang paling tingginya adalah al-afiyah. Apa? Afiyah, sehat zahir dan batin, itu yang paling tinggi. Tuh. Makanya percuma jadi milioner, punya habis gusuran tanah, ya kita doain yang pengen jual tanah laku insyaallah. Dia habis jualan tanah laku bermiliar-miliar, 3 hari meninggal. Ya, percuma nggak? Percuma buat apa? Nggak bisa menikmati hasil. Ya. Nah makanya tadi kita minta rezeki jangan dipatokin melulu ame duit. Ya. Punya istri solehah juga rezeki, anak soleh rezeki, teman yang baik rezeki. Tuh. Punya istri lagi musibah kata istri. Kata laki mau rezeki, kata bini musibah Ustaz ya. Wahdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, sehatkan aku. Tuh. Baru wa'fu anni, maafkan aku. Apa bedanya Ustaz? Robbighfirli kan ampuni aku, wa'fu anni maafin aku, bedanya apa? Kata ulama begini, kalau ampuni itu ibarat dosa, dosanya ditipek, dosanya dilakban, ditutup. Saban hari dia nongolin lagi, dia ucapin tuh dosa, dia banggain tuh dosanya, dibuka lagi sama Allah. Orang nggak ada yang tahu nih bahwa si fulan pernah berzina di hotel, diam, dia nggak ngomong. Setelah setahun tahu nggak dulu? Itu bini dia tuh dulu pernah aneh zinahin gini, dibuka lagi sama Allah. Ya, dibuka lagi sama Allah. Karena baru Robbighfirli. Tapi kalau wa'fu anni, ibarat dosanya dihapus sampai hilang tak berbekas. Itu namanya dimaafkan Allah. Allahumma inna nas'aluka apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuh, kita minta ya Allah, engkau suka maaf, maka maafkan kami. Maksudnya apa?
hapuskan kesalahan kami. Bukan hanya dimaafkan ya. Sama kayak manusia, kita nih ame orang, kadang orang berbuat salah sama kita. Kadang kita udah maafkan, cuman kita masih ingat. Tapi kalau seandainya ada orang berbuat salah sama kita, kita sudah lupa, nah itu namanya afu. Ya. Makanya kita kalau minta maaf bahasa Arabnya apa? Afwan. Afwan ya. Afwan tuh maksudnya jangan sampai diingat-ingat. Ya. Nah, ya. Faslun fa idza sajada sajdah saniyah. Maka apabila seseorang sujud yang kedua, qala fiha, maka ia mengucapkan di dalam sujud yang kedua, ma dzakarnahu, apa yang telah kami sebutkan fil ula sawa. Ya, maka ia mengucapkan pada sujud yang kedua sama seperti sujud yang pertama. Fa idza rafa'a ra'sahu minha, maka apabila ia bangun, nah ini dia. Sebelum kita bahas dulu duduknya. Nih hadirin, kalau kita sholat disunnahkan ketika kita sujud, ya sujud dulu ya. Yang pertama, pandangan mata ke tempat sujud. Jadi kalau kita sujud, pandangannya ke sini. Jangan merem kalau bisa. Ya, walaupun boleh, cuman makruh ya. Kita sujud, posisi tangan yang pertama, tangannya lurus, ya, menghadap kiblat. Dan kaki ketika kita lipat pun kakinya lurus menghadap kiblat. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki bagaimana? Laki begini jelas tuh. Perempuan pun sama, cuman perempuan karena sholatnya lebih rapat, dia naruh tangannya di bawah dagunya gini. Ibu-ibu kelihatan ya gini tuh. Ya. Jadi tetap lurus, bukan begini. Pernah saya lihat ada orang bilang, "Ustadz, bukannya kalau perempuan sujud begini, Ustadz?" Enggak. Kalau begini jarinya nggak ngadep kiblat, di bawah sini tuh. Jelas. Nah, kalau laki-laki posisi jari tangannya ini atau tangannya ini di dua tempat. Boleh sejajar dengan telinga, taruh di sini. Boleh sejajar dengan pundak, taruh di sini. Yang jelas lurus. Tangannya gimana? Agar enggak lurus, rapat, lurus. Ini posisi jari tangan. Ya. Dan posisi kaki dalam madhab Imam Syafi'i disunnahkan tafrij, direnggangkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi posisi kaki belakang direnggangkan seperti ini. Enggak rapat enggak? Ya. Jelas? Tangan. Nah, dalam riwayat baginda Rasul kalau sholat itu menjauhkan antara perut dengan pahanya. Jadi sholatnya begini tuh. Jadi antara perut sama paha dijauhin. Jadi nggak begini, nggak. Kalau yang begini tuh perempuan. Gitu. Perempuan tuh rapat begini. Nah kalau laki nggak, laki panjang tuh gini. Cuman juga jangan sampai kebangetan panjang ya. Jadi nyundul jamaah lain begini. itu namanya berlebihan tuh ya. Jadi begini cukup tuh. Ya. Nah posisi jidat ini kata ulama, kalau kita sholat cukup sebagiannya kena, nggak mesti muanya, nggak mesti diginiin tuh. Harus kena semua, enggak. Ustadz gimana kalau rambutnya jatuh satu? Enggak apa-apa jatuh satu, enggak nutupin jidat. Bahkan kalau orang poninya panjang ini kayak poni kangen band begitu tuh, itu boleh aja selama masih ada sebagiannya. Contoh misal begini nih, peci saya begini tuh, saya sujudnya begini tuh, masih kena, sah ya. Kalau mau ngukur paling enak di ubin ya. Kalau di karpet nggak berasa, di ubin berasa tuh, dingin kan. Atau segini tuh masih sah. Jelas paham? Yang nggak sah kalau sudah tertutup semua, nah kena alis, nah ini yang nggak sah gitu ya. Kalau pakai peci putih ini tuh ya tuh. Emang kalau pakai peci hitam nih yang begini, model hitam nih ya songkok, itu katanya kalau pakai pecinya begini bininya nambah katanya gitu itu.
Soalnya anu lihat ada Pak Haji kok pakai peci begini mulu, bininya 2. Oh, jangan-jangan itu resepnya ya. Pecinya. Nah, jadi ya, jidat wajib kena. Hidung bagaimana Ustadz? Hidung bukan rukun sujud. Hidung sunnah. Hidung sunnah menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi yang wajib apa? Jidat, tangan, dengkul 2 ame ujung kaki. Ya, kaki nih, bagian belakang. Itu yang wajib. Hidung sunnah. Makanya kalau ada orang sholat pakai cadar, sah nggak? Sah, cuman makruh. Kenapa makruh? Dia ninggalin sunnah hidung. Orang sholat pakai masker, sah nggak? Sah, cuman makruh. Maka yang sunnah adalah buka cadar, buka masker. Sujud, kentukan hidung ke tempat sujud. Ustadz bagaimana? Saya nggak nyampe, hidung saya ngelesep ke dalam Ustadz. Nah, nasib udah. Ya, mancung, cuman mancungnya kemana? Ke dalam. Ya nggak kena dah tuh, dia nggak apa-apa, udah biarin tuh. Ya, Ustadz saya pakai sarung tangan kalau sujud nggak ngentuk langsung kulit, sah nggak? Sah. Ya, nah buat para laki-laki yang biasa pakai sorban, nih perhatiin, tidak sah sujud di atas sesuatu yang bergerak kalau orang itu gerak. Contoh, saya pakai sorban, kalau saya bangun, sorban saya bangun nggak? Ikut ke atas. Kalau saya sujud seperti ini, nah ketutupan. Saya begini tuh, nah ini nggak sah, ini menutupi tempat sujud. Sama juga ibu-ibu pakai mukenanya nyengser ke bawah. Dia sujud di atas mukena begitu, maka sujudnya tidak sah. Bisa dipahami? Kalau tangan bagaimana Ustaz? Kena tangan? Kena tangan nggak apa-apa. Ya, jadi sholat yang wajib banget ngentuk kulit ke tempat sujud cuman jidat. Tangan nggak mesti kena kulit. Pakai sarung tangan boleh, kaki pakai kaos kaki boleh, dengkul ketutupan sarung, apalagi dengkul emang wajib ditutup. Tapi kalau yang namanya jidat nggak boleh, dia harus kena tempat sujud. Dan sunnahnya kalau tempat sujudnya ada batu-batunya, ada debu-debunya, ada kerikil-kerikilnya, sunnah jangan dielap, jangan dibersihin. Kan ada tuh masjid musola ya yang karpetnya dari zaman tahun 90 dulu tuh. Yang kalau kita sujud nyeplak jidat, sebulan jidat hitam tuh hadirin. Itu kalau kita sujud kadang-kadang banyak benang di sini nyangkut. Jangan digini-gini, jangan. Ntar aja pas sudah selesai sholat. Kenapa? Itu namanya asarul ibadah, bekas ibadah. Jangan diilangin. Sama habis wudhu jangan dielap. Kenapa? Asarul wudhu jangan dielap, biarin aja basah. Itu. Sekarang gini dah, kita nih, ya. Misalnya kita nyium tangan, nyium anak orang misalnya, anak kecil. Terus anak kecil begini nih, dilelap sama dia. Kira-kira tersinggung nggak gitu? Dilelap lagi, marah kita. Sama juga, Allah nggak senang ame orang yang udah kena ibadah, terus dielap-elap, dihilangin bekasnya gitu. Biarin. Itu. Ada anak bocah nyium tangan kita, habis nyium tangan kita, mulutnya dilelap gini. Ya itu ya. Jadi habis sujud kalau ada apa-apa jangan diapain tuh, jangan dielap. Jelas paham ya? Jadi sunnahnya tadi merenggangkan, menjauhkan antara perut dengan paha ya. Nah kalau laki-laki lebar hadirin, sunnahnya begini, tangannya dilebarin ya. Dan makruh ya, makruh bahkan ada larangannya, jangan sampai tangannya itu begini ya, tangannya lurus nih, dientukin ke sini, itu kayak anjing kata ya. Kayak apa? Tapi diangkat tuh. Yang perempuan sama diangkat juga, jangan dientukin ke bawah nih. Bagian ini jangan ngentuk tanah. Bisa dipahami? Jadi jarinya lurus. Sama ketika duduk di antara dua sujud, sujudnya begini. Bangun Allahu Akbar. Nah, posisi jari yaitu berada persis di paha, dekat dengkul, tapi jarinya nggak lewatin dengkul. Begini, nggak begini. Begini tuh. Nah, sini di sini ya tuh. Jarinya lurus, sama lurus. Nggak begini. Ya, nggak lewat, tapi di atasnya, nah tuh, jangan lewatin dengkul. Ini kalau duduk di antara dua sujud. Adapun kalau duduk tahiyat begini langsung.
Allahu Akbar. Tangannya langsung begini. Semua dikepelin kecuali telunjuknya begini tuh. Ya. Dan langsung begini. Enggak begini enggak? Begini langsung. Sep, udah siap-siap. Pas asyhadu an la ilaha illallah. Jarinya begini ya. Coba semua begini. Angkat tangannya. Posisi jempol berada di paling bawah telunjuk. Jempol berada di paling bawah telunjuk. Begini. Bukan begini. Nah, iya, coba. Nah, jempolnya di sini tuh, taruh di sini. Nah, iya. Coba. Coba lihat, angkat. Nah, iya. Ya, nah, dia. Pilih nomor 1. Ya. Allah. Ridho. Udah difoto lah. Al-Abur pilih nomor 1 katanya. Ya, jelas ya. Jadi begini dulu tuh. Ya. Kebanyakan orang kalau bangun gimana? Begini kan? Enggak begini. Langsung begini, sep tuh. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Agak dimiringin dikit, enggak begini. Nah, pas bangun agak dimiringin dikit. Ya. Enggak begini juga, enggak begini. Begini langsung. Enggak begini juga, enggak lurus juga enggak, tapi agak nunduk dikit. Nah, gitu. Ya. Enggak ke atas, enggak ke depan, tapi agak ke bawah sedikit. Tuh. Nah, goyang-goyang gimana goyang-goyang nih? Makruh hukumnya kalau ya begoyang-goyang. Ya. Buat mazhab Imam Syafi'i. Ini buat Imam Syafi'i nih. Makanya kita nggak bahas mazhab lain nggak ya? Tuh. Gimana kalau yang lain goyang? Biarin digoyang, urusan di tangan-tangan dia. Jangan dipegangin, musuh pegangin deh. Dan goyang, jangan. Mazhab dia diserah dia kan gitu ya. Kita ya lana amaluna walakum amalukum. Yuk kita mau sholat begini kek, mau sholat begini itu serah dia. Selagi ada ilmunya pakai nggak apa-apa ya. Karena mazhab banyak. Di luar 4 mazhab ada mazhab lain. Ada yang baru mazhab Mamak Gufuron gitu kan. Makoli inter. Ya. Tuh. Jadi kalau kita sholat tuh gini itu mazhab Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Ntar kalau mau belajar mazhab lain nanti kita tanya jawab diskusi nanti ya tuh. Nah, jadi kembali lagi gimana kalau seandainya orang begini tuh goyang-goyang nih dalam kaidah pelajaran fikih mazhab Syafi'i kalau gerakan tuh terbagi 2, ada gerakan kecil ada gerakan besar. Apa gerakan kecil? Nih gerak. Jadi kalau kita garuk begini, ini dianggap kecil. Mau banyak semiliar boleh. Cuman ada cumannya. Kalau bergerak begini, dia itu karena ada hajat gatel misalnya, maka boleh. Tapi kalau main-main begini batal. Walaupun gerakan kecil, main-main gitu. Gitu misalnya gitu, dia main-main aja gitu dia nggak pengen gerak, dia asal-asalan begitu, batal. Karena bermain-main. Apalagi gerakan kecil nih, gerakan mata. Kan kita lagi sholat mata kita berkedip kan, ya. Nah itu nggak apa-apa, gerakan kecil. Ya. Atau bibir, komat, kamit, itu masuk gerakan kecil. Atau hidung kempas, kempis, itu pun gerakan kecil. Ya. Ada pun gerakan besar kayak gini, nah nih, ini gerakan besar nih, garuk. Nah itu nggak boleh lebih dari 3 kali, batal. Bagaimana cara ngitungnya kalau kita garuk misalnya gini tuh, ya. Kalau kita garuk, berarti ngangkat ke sini 1, turunnya nggak dihitung. Angkatnya 1, turunnya nggak dihitung. Kalau kita angkat 1, 2, pindah, dihitung 2. Jelas? Baliknya nggak dihitung. 1, 2, baliknya nggak dihitung. Sama kalau kita ngelangkah 1, 2, 1 doang. Yang baliknya nggak dihitung, berarti 1. Nah gitu. Jelas ya? Contoh dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kram. Kalau kita bangun misalnya, kita maju 1. Nah, yang gerakan yang selanjutnya ini enggak dianggap nih. Ini tabaiyah namanya, ikut doang. Kecuali ketika dia maju,
Ya, ketika dia maju, langkah kaki yang kiri lebih depan lagi. Nah, ini enggak, ini dianggap dua. Bedain ya, antara ketika maju kakinya sama, ame maju kaki yang kiri lebih maju. Nah, ini namanya dua. Jelas? Gitu. Apa namanya? Kalau orang misalnya jalan cuman begini doang, ini baru satu. Itu ya. Baik. Itu ya sekilas tentang fikihnya ya. Kebetulan di kitab kita nggak ada fikihnya nih. Ini cuman zikir-zikirannya aja. Al-Azkar namanya. Kemudian faslun, terakhir nih. Tadi apa tadi itu? Fa idza rafa'a ra'sahu, kalau dia angkat kepalanya minha dari sujud. Ya. Rafa'a mukabbiran, dia angkat dalam keadaan dia takbir. Wa jalasa lil istiraha, dan disunnahkan dia duduk istiraha jalsatan latifatan, dengan duduk yang sebentar. Bihaisu taskun harakatuhu sukunan bayinan, sekiranya menjadi taskun, tenang, harakatuhu geraknya, sukunan bayinan, dengan ketenangan yang jelas. Ya, jadi disunahkan ya, apa tadi namanya? Duduk istirahat, tapi jangan dimaknakan istirahat dalam makna yang sebenarnya. Allahu Akbar, duduk lama sampai setengah jam itu. Kan istirahat Ustaz. Enggak, ini istilah doang ya. Summa yakumu ila raqatis saniyah, kemudian dia bangun ke rakaat kedua, wa yamuddu takbira, dipanjangkan takbirnya, allati rafa'a biha minas sujud, yang mana dia angkat dia dengannya dari sujud, ila an yantasiba qa'iman, sampai tegak berdiri. Wa yakunul maddu ba'da lam, dan dia panjangkan huruf matnya setelah lam, minallah, dari kalimat Allah, Allah gitu. Hadza as-sahul aujuh, ini merupakan sisi pandang yang paling sahih li ashabina, menurut ya mazhab kami, menurut ulama-ulama mazhab kami. Ya. Walahum wajhun, ada wajah yang lain, pendapat yang lain, an yarfa bi ghairi takbir, angkat tanpa takbir, wa yajlis lil istiraha, dan duduk istiraha. Fa idza nahadu kabbara, kalau dibangun dibangkit ditakbir. Wajhun salisun, dan sisi pandang yang ketiga, annahu yarfa minas sujud mukabbiran, dia bangun dari sujud langsung takbir. Fa idza jalasa, kalau dia duduk ya qata'at takbir, diputuskan takbir, summa yaqumu bi ghairi takbir. Nah, jadi intinya ada 3 cara duduk istirahat. Ini saya contohin dia. Bagaimana contoh duduk istirahat? Ya. Lewat sini aja aman. Nah, gitu. Yang pertama, ya. Ketika dia sujud, dia bangun, Allahu Akbar. Nah, putus di sini. Ya. Ini seberapa lama? Ya, kalau dalam fikih seukuran subhanallah. Jadi prakteknya begini. Allahu Akbar. Nah, pas bangun tangan begini. Ingat, dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tangan begini, bukan begini, apalagi begini. Ini Jet Li begini tuh ya. Jet Li begini tuh. Begini tuh ya. Dua tangan. Ingat, 2 tangan. Bukan begini, tapi tangannya diginiin. Bangun tuh. Ya, saya contohin ulang ya. Ketika sujud, Allahu Akbar. Takbirnya cuma sampai duduk. Yang kedua, caranya takbirnya dari awal. Allahu Akbar. Ini buat anak muda, aki-aki 4 potan ntar. Oh. Susah, panjang ya. Yang ketiga, ini yang sering saya pakai. Jadi gini. Bangun dulu, duduk, baru takbir. Allahu Akbar. Nah, ya. Jadi ada berapa bentuk duduk istirahat? 3. Yang pertama, takbir langsung duduk, berhenti takbir, bangun. Yang kedua, dari awal sujud takbir sampai atas. Yang ketiga, duduk dulu baru takbir, ya. Bagaimana yang begini? Nah, ini ulama beda pendapat. Kalau mazhab kita begini. Ya, adapun yang begini itu mazhab yang lain, ya.
Yang jelas nggak begini ya tuh. Yang ini Jet Li, Jackie Chan tuh. Ya nggak ada ya. Jadi harus ngikutin Nabi, udah selesai gitu begini. Ya, tuh. Nah itu duduk istirohah ya, jalsa istirohah. Kemudian wala khilaf annahu la ya'ti bitakbirain fi hadzal maudi. Tidak ada beda pendapat bahwasanya tidak ada dua takbir, enggak ada, satu doang. Misalnya gini ya. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, enggak ada itu, satu doang. Sampai pun termasuk sholat tasbih. Kita kan kalau sholat tasbih ada salah satu cara, kalau sebelum bangun pas duduk istirahat kan takbir tuh Allahu Akbar, baca tuh subhanallah. Nah pas bangunnya nggak usah takbir lagi, langsung diri. Tidak ada dua takbir ketika bangun dari sujud. Wa innama qala ashabuna wajhul awal asah li alla yakhlu juz'un min shalah andikina. Kenapa ulama mengatakan yang paling bagus itu yang dari sujud udah takbir Allahu Akbar. Kenapa yang paling bagus itu? Karena biar semua anggota gerakan sholat kagak kosong dari zikir ya. Makanya pernah saya jelaskan kalau orang ruku jangan begini Allahu Akbar Sami Allah. Kenapa? Bukan haram ya, tapi kita ninggalin sunnah. Yang bagus ketika ruku langsung dari atas Allahu Akbar, agar gerakan perpindahan ini nggak kosong dari zikir gitu. Naam. Wa alam anna jalsa istirahah sunnatun sahihatun sabitatun fi sahih al-Bukhari wa ghairi. Ketahuilah bahwasanya duduk istirahat adalah sunnah yang sahihah, yang tetap berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan selainnya. Min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada yang mengatakan begini hadirin. Ya. Dulu Nabi masih agak mudaan, nggak pakai duduk istirahat, langsung bangun. Setelah usianya lanjut, nah Rasul pakai duduk istirahat. Ya. Jadi boleh nih yang muda-mudaan, ya langsung bangun nggak apa-apa. Ya, apalagi imamnya cepat. Kalau kita pakai istirahat, nanti ketinggalan sama imam. Nah boleh tuh bangun ke atas ya. Wa madhabuna istihbabuha, dan madhab kita madhab Syafi'i menyunahkannya lihadi sunnah sahihah berdasarkan hadis yang sahih tadi. Summa hiya mustahabbatun, dan kemudian juga ia disunnahkan akibat sajdati tsaniyah, setelah duduk yang kedua, min kulli raqatin yakumu anha, dari setiap rakaat yang dia berdiri, langsung berdiri. Wala tustahabu, dan tidak disunahkan tidak sunahkan duduk istirahat fi sujudit tilawah fi shalah, ketika sujud tilawah. Wallahu a'lam. Itu ya. Jadi ketika sujud tilawah enggak disunahkan duduk langsung aja naik ke atas. Tuh ya, tentang masalah duduk istirahat. Baik, cukup sampai sini saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, yang pengen bertanya dipersilahkan ya. Siapa aja boleh nanya, silakan. Wallahu a'lam.